Audio Jungle. Suka sama suka, dihamili dipaksa, siapa yang hamil, sekarang punya anak, motifnya apa kan gitu mas? Saya minta Fadli tampil lagi karena dia mengenal istri saya. Saudara Fadli supaya berbicara Pak. Gitu? Ya, saya tanya dia, saya yang jawab sendiri gitu loh. Gitu ya? Ya. Mas Fadli, coba. Ini beliau manggil jenengan ini. Oh sama kenal baik sama istrinya? Iya. Kita coba lenggah lagi sini nggak apa-apa. Gimana? Mas Bambang yang nanya? Bukan, kamu cukup mengiya atau tidak? Oke. Ya, gitu. Ya, saya cuma pengen konfirmasi disaksikan penonton, ya. Oke. Tapi kita nggak akan ungkap seluruhnya. Biar yang merasa aja yang melakukan yang sadar. Oke. Ya, kamu tahu siapa anak itu yang sekarang itu sebenarnya tahu nggak atau punya informasi? Punya tahu apa enggak gitu aja? Maksudnya anak siapa yang dilahirkan itu? Anak yang dilahirkan itu. Dilahirkan istri sampai. Iya dia tahu siapa itu, gitu ya atau tidak? Ada informasi gitu aja. Ya Desi melahirkan lagi, saya tahu. Iya. Dan bukan anak saya dan itu anak saya. Mungkin waktu sampean sebelum ditangkap sudah hamil sperma sampean, bukan? Ya, terlalu lama hamilnya kalau begitu. Pak, ini Jadi kehamilan meyakinkan ini. Gini Gus, kehamilan normal itu kan 9 bulan 10 hari. enggak nanti kamu kepaksa ngomong terlalu banyak. Ya artinya kan itu Kasihan kamu, kasihan kamu. Sebelum berangkat sudah titip sperma, emangnya bayi tabung? Enggak mungkin. Yang intinya begini aja, itu ada bayinya sekarang sedang dites, tinggal dites DNA, itu anak saya apa bukan, ketahuan itu siapa bapaknya, gitu aja. Kalau ada, Tapi intinya kalau begini, kalau saya kenal istrinya Bambang, iya. Istrinya Bambang Tidak mungkin suka sama suka. Purwokerto. Tidak mungkin suka sama suka. Saya Purwokerto juga. tidak mungkin suka sama suka. Beliau berarti. Penilaianmu, ya. Saya tidak berkomentar itu. Oke. Orang Purwokerto, bapaknya namanya Teng Yap, saya kenal. Oke. Ibunya Cina juga sama, saya nggak tahu namanya. Desi menikah, saya yang nganterin di Blora. Desi itu istrinya Mas Istrinya Bambang. Istrinya Bambang. Oh, berarti Rumah sama tangga, teman akrab. rumah tangganya baik-baik saja sampai di penjara di Blora. Mulai kisruh ya ketika pindah ke Selawi, yang nengokin ya saya di Selawi. Jadi itu ada intervensi luar. Sebelumnya saya nggak ada masalah punya istri. Soal kemudian ceritanya berkembang, saya tidak tahu. Desinya loh ya. Oke. Gitu. Cukup. Ya, kalau hamil, ya hamil. Memang. Punya anak, kamu ngerti anaknya kan? Ya, saya ngerti ya. Dia punya anak lagi. Laki apa perempuan? Laki-laki. Sekarang umur berapa? Ya, 3 tahunan lah, 3 tahunan lebih. Jadi intinya suami di penjara, begitu keluar istri hamil punya anak. Betul. Istri melahirkan seorang anak. Iya, betul. Untung sama nggak terpancing di video jenengan kan dibunuh, sama takut bunuh kan di emosi. Ya bagaimana, pasti saya bunuh dong kalau saya tahu mendadak itu. Ya kan? Karena saya nggak mengira istri saya berbuat seperti itu. Kalau saya tahu istri saya ini sudah lonte, ya saya malah biarin, ambil aja. Tapi karena istri saya itu sangat setia, tidak pernah apa-apa, saya nggak punya kecurigaan. Umpama saya tahu mendadak dia hamil, waktu itu kan langsung saya bunuh. Saya langsung masuk apapun alasannya, karena saya bunuh orang pasti masuk minimal 15 tahun. Kan selesai nasib saya kalau itu terjadi. Sejak itu sampai detik ini ketemu sama istri atau komunikasi sama istri bagaimana? Komunikasi pernah, dia sudah kayak orang gila. Ketemu langsung juga masih kayak orang gila, saya dipukulin, ngomongnya ngeraco gak karuan. Habis itu saya nggak pernah ketemu lagi. Tetapi saya titipkan anak saya yang perempuan, temeni mamahmu. Iya Pak, gitu. Ya, anak saya perempuan inilah yang kemudian menceritakan segalanya kepada saya. Oke. Ya, nanti kita tunggu perkembangan. Intinya itu benar. Saya nanti ngomong nggak enak sama anak saya Pak kalau masalah itu. Gitu. Oh ya betul. Intinya kita tunggu keadilan. Dan saya pengen berpesan kepada istri saya sudah memaafkan dia kalau urusannya dengan saya. Jangan takut kalau ketemu saya. Pastikan dia dicuci otaknya, jangan mau ketemu, kamu pasti dibunuh.
kamu tahu suamimu emosinan kan gitu kan. Tapi saya sudah memaafkan dia. Oke. Gitu. Oke. Jangan khawatir. Jadi malah kayak ujiannya ini udah sekelas Nabi loh ini. Ya belum Pak, nanti Bukan berarti beliau Nabi, bukan ya. bukan. Enggak, maksudnya sampan ini punya kelebihan apa ke Allah uji sampan seberat ini gitu. Saya coba nerawang ke sana. Oke, Mas Bambang, kenapa kok tidak ada media yang undang sampean? Menurut feelingnya sampean, Deddy Kobuser, Najwa Shihab, Mayah Cak Nun atau siapapun lah, Metro, Kompas, kenapa sampai detik ini kok dengan ini kok nggak meledak gitu? Iya, saya cuma heran, saya nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi kan. Tapi saya terus terang heran, gitu. Mengapa saya sudah berikan yang saya punya, gitu loh, ya. Tetapi orang-orang yang berkepentingan langsung, yang punya posisi untuk menjelaskan ini supaya menjadi lebih jelas, gitu loh. Mudah-mudahan lewat podcast ini mereka menyadari. Mudah-mudahan ini menjadi estafet Jadi Mbak Nana, Mas Deddy Kobuser, Anda adalah aset bangsa. LGBT aja Anda undang, gitu kan? Hal-hal yang remeh-temeh kadang Anda undang. Ini ada hal yang sedahsyat ini ya. Kok kenapa nggak diundang ya? Coba ditindaklanjuti lah kurang lebihnya. Oke, Mas Bambang, mungkin kita mengerucut ya. Kita mengerucut. Ya Allah, Mas Bambang, seandainya ini singkat aja sebagai penutup ya. Karena saya ini, Saman pernah lihat saya mubahalah nggak? Pernah di masjid itu. Pokoknya kalau saya yang salah supaya saya dikutuk seanak cucu saya, gitu. Itu kalau jenengan nggak meyakini atau nggak bener atau bohong, jenengan nggak bakal berani. Coba kalau orang bohong, walaupun dia nggak percaya Gusti Allah, dia berani ngomong gitu, dituruti sama Gusti Allah. Gusti Allah bisa melakukan apa saja. Itu walaupun dia nggak percaya. Iya. Walaupun saya kafir pun saya nggak akan berani melakukan. Nggak akan berani itu, karena pasti terjadi. Betul. Dan banyak pejabat ketika dilantik dia disumpah di atas Al-Quran, dan pejabat itu akhirnya terbukti hidupnya hancur karena ternyata sumpahnya dilanggar semua. Itu aja dia nggak ngomong kan, kalau saya begini harus begini, nggak mubahalah itu, cuma menurunkan bunyi sumpahnya. Kalau mubahalah itu nantang Gusti Allah. Nah sekarang gini Mas Bambang, saya Saman kalau mau ya nggak apa-apa, nggak mau ya nggak apa-apa. Saya akan melepas semua, membantu untuk melepaskan semua beban batin jenengan, beban hidup jenengan. Sampai saya mubahalah, tak ajak mubahalah. Ada Al-Quran di atas kepala jenengan. Saman tinggal ngomong aja. Apa yang saya katakan ini benar. Kalau tidak, semoga begini-begini. Tapi kalau ternyata saya benar, kalian semua begini-begini. Didikte aja, nanti saya tirukan. Berarti kan kalau gitu kan selesai urusan jenengan. Selesai. Semua urusan manusia ini. Selesai. Nah, jadi jenengan bisa hidup tenang. Siapa yang nganggap sama gila, dia akan dihancurkan hidupnya sama Allah. Percaya terserah, nggak percaya terserah. Gitu loh maksudnya. Boleh. Tapi saya didikte ya, maksudnya saya tirukan. Atau ditulis saya baca. Enggak, saya membimbing syahadatnya saja. Jangan gampang. Ada Al-Qur'an, coba ambilkan. Saudaraku, kita masuk acara inti. Ini loh yang sama nanggap gila. Ini loh buzzer, influencer, polisi, tentara, rezim, laknatullah. Yang Anda tuduh gila ini sekarang beliau mau menyerahkan hidup dan matinya di hadapan Al-Quran, di hadapan Allah. Tentu kalau khilaf, saya salah data dikit ada ya Pak, nggak 100%. Tapi pada intinya yang pokok-pokok tadi, yang informasi pokok tadi mengenai ijazah Jokowi, mengenai istri saya itu saya berani bersumpah. Itu Allah yang Maha Tahu nanti detail mendeteksi hatinya jenengan. Siap. Allah akan memaklumi dan memaafkan kesalahan kata-kata ya. Jadi bagi siapapun yang setelah nonton podcast ini dan Anda tetap menantang beliau, menganggap beliau remeh, maka dari detik ini, jam 12:30 ini, Anda catat ini, cek kesehatanmu, cek saldo rekeningmu, cek keberkahan rumah tanggamu, kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Karena yang kamu ingkari bukan Mas Bambangnya, tapi Al-Qur'annya ini. Gitu ya. Coba saya dibantu Mas. Siapa? Pegang Al-Quran ini, taruh di atas kepalanya Mas Bambang. Nah, bismillah. Punya wudhu kan? Mas Bambang juga punya wudhu, tadi baru sholat. Masih. Relax Mas Bambang. Relax ya.
Yakin? Yakin. Siap. Mumpung belum terjadi, barangkali berubah pikiran. Enggak. Saya menunggu kesempatan bersumpah semacam ini yang disaksikan orang banyak. Tapi kan enggak lucu kalau saya minta, ayo sumpah-sumpah gitu loh. Harus orang lain yang minta. Oke, video ini, mubahalah ini bukan main-main. Ini saya persembahkan untuk bangsa Indonesia yang sangat saya cintai. Saya persembahkan untuk agama yang sangat saya cintai. Saya persembahkan untuk semua rakyat Indonesia yang saya cintai. Pak Bambang, tirukan saya ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku ya Allah. Dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Sampun Mas Bambang, lego. Ya. Dan saya sampaikan, saya ingin bicara sedikit Gus. Saya tidak bermaksud memusuhi siapapun dengan pernyataan saya ini. Ya toh. Jadi silakan semua dinilai secara adil. Pihak-pihak yang bersangkutan diperiksa, termasuk saksi-saksi yang terbitkan. Apakah saya betul tanya begitu sama mereka? Kan gampang gitu loh. Jadi nggak usah belum dikatakan ini hoax, ini orang yang pengen cari panggung. Buat apa? Saya sudah punya panggung sendiri.